A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang sangat luar biasa ini, mari sama-sama kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat ibadah, maupun nikmat-nikmat yang lain. Bukankah ketika kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, pasti Allah akan menambah nikmat untuk kita semuanya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada dan sambil melaksanakan aktivitas apapun, semoga siapapun yang membersamai dalam kegiatan zikir al-ma'surat di pagi hari ini, semoga Allah senantiasa curahkan rahmat, keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah ke dalam keluarga kita, serta Allah mudahkan segala aktivitas serta rutinitas kita hari ini hingga esok hari. Semoga Allah ijabah semua LOP, semua hajat dan Allah selesaikan segala macam persoalan ataupun permasalahan yang ada dalam diri kita, serta Allah berikan kesehatan yang prima serta luar biasa kepada kita semuanya. Baik ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan zikir al-ma'surat di pagi hari ini, mari sama-sama kita mentadaburi 1-2 ayat kita ulangi lagi yang kemarin karena memang yang kemarin ada sedikit terjeda karena kondisi mati listrik di sebagian daerah di Aceh Singkil. Baik, masih kita di Quran surah An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul adzim. Ada satu kata kunci yang di sini yang bisa kita ambil mentadaburinya, yaitu sebagai Alkitab tibyan likulli syai', Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan tadabbur ini menjadi suatu strong way yang sangat luar biasa, bahwa Al-Quran itu sudah jelaskan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk rahmat, kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa berserah diri. Nah, ini menjadi suatu yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, bahwa ketika kita memiliki mungkin ada persoalan mungkin bagi teman-teman nih yang sudah ikut training MR mungkin sudah paham dengan garpu talah itu kita menggetarkan dengan Al-Qur'an Dalam artian apa? Ketika ada apapun itu persoalan, ketika ada apapun itu hajat kita, atau dalam hal apapun kita minta petunjuk sama Allah melalui Al-Quran. Jadi karena memang terkadang ketika kita membaca secara acak pun itu ada sesuatu energi yang luar biasa. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, kok tepat banget dengan persoalan kita. Atau ketika kita mungkin memiliki suatu hajat ketika kita ada suatu hajat tertentu, tapi kita antara iya dan tidak maka
yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan garpu talah, ya kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Insya Allah ayatnya itu pasti ngepas ya, insya Allah. Ya kalaupun mungkin nanti belum pas, ya mungkin metodenya perlu dipelajari lagi ya, yaitu tentang ketentuan garpu talah. Mungkin juga ketika kita menghadapi suatu persoalan, ya ketika kita menghadapi suatu kondisi tertentu, maka apa yang dilakukan yaitu kita melakukan, ya kembali lagi pada Al-Qur'an. Al-Quran begitu kita membacanya saja itu sudah menenangkan dalam diri kita. Apalagi kita memang khusus ya, mengkhususkan diri untuk ya minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Karena sudah jelaskan Al-Quran sebagai tibyan, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang berserah diri. Bukan hanya sekedar petunjuk, dia akan memberikan kabar gembira, dia akan memberikan ya syifa ya, kemudian akan menurunkan menjadikan sebab rahmat bagi kita ya, serta juga akan memberikan kabar-kabar gembira untuk orang-orang yang senantiasa berserah diri. Baik, semoga senantiasa ya kita ya menjadikan Al-Qur'an sebagai ya obat bagi kita, syifa bagi kita ya. Apapun ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, ya memang ini yang harus kita getarkan dengan Al-Qur'an. Baru kita membacanya saja itu sudah rasanya sudah teduh ya, apalagi ketika kita mentadaburi daripada Al-Qur'an. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga dengan satu ayat dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-89 ini, bahwa yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan adalah untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya mungkin ketika kita ada persoalan ya, persoalan dengan mungkin seseorang misalkan, maka yang harus kita lakukan ya kita melakukan ya garpu talah atau minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an pasti ya memang ini algoritmanya akan menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira untuk ya orang-orang yang senantiasa berserah diri. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga ya dengan pembacaan 1-2 ayat tadi ya di dalam Quran surah An-Nahl ayat 89 ya, silahkan nanti ayah bunda bang kakak buka lagi tafsirnya, sama-sama mempelajari ya, sama-sama mencari angle ya, mencari strong way yang sangat luar biasa ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak kita tilawah. Bahkan sekarang sudah ada grupnya itu one day one juz ya, ada one night one juz ya. Ya apapun yang penting bismillah, insya Allah setiap hari kita harus tilawah. Karena dengan tilawah ini menjadi suatu sarana yang sangat luar biasa, sarana rikhlah, sarana rileks ya untuk kita semuanya. Dengan membaca Al-Quran, rahmat akan turun kepada kita. Allah akan curahkan rahmat serta keberkahan untuk kita, serta akan menjadi obat atau syifa juga untuk kita. Baru membacanya seperti itu, apalagi kita paham maknanya, paham artinya, serta kita mentadaburinya. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita mengawali zikir al-maksurat di pagi hari ini ya, dengan senantiasa mentautkan atau mengirimkan zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Kita kirimkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk orang-orang terdekat kita, orang yang senantiasa bersama dengan kita, ya pasangan kita, ya istri kita, suami kita, ya kita kirimkan doa terbaik untuk ya mereka. Juga kita kirimkan juga al-maksurat di pagi hari ini untuk orang-orang yang menjadi bagian dalam ujian kehidupan kita. Ya kita doakan yang terbaik, karena memang perintah Al-Quran, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus berbuat lebih baik lagi terhadap ya orang tersebut. Ya bisa jadi ini memang Allah izinkan untuk menguji kita, apakah kita termasuk orang-orang yang sabar dan berserah diri atau tidak. Juga kita kirimkan zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk ya guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita 1-2 huruf, 1-2 ayat ya, yang mungkin dulu telah mengajarkan kepada kita cara-cara sholat, yang telah mengajarkan kepada kita 1 huruf alif ba ta, yang juga mungkin telah mengajarkan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Meskipun ya orang tersebut bukan orang-orang yang hebat, meskipun orang tersebut bukanlah orang-orang yang keilmuannya bagus, tapi mungkin telah mengajarkan kepada kita makna daripada ketaatan, kesabaran, keikhlasan. Ya kita kirimkan. Juga kita kirimkan kepada
guru di atasnya, semoga juga terus mengalir kepada guru di atasnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita kirimkan zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk pemimpin-pemimpin kita. Ya, semoga mereka mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang diidam-idamkan oleh seluruh makhluk, bukan hanya oleh manusia, tapi seluruh oleh makhluk yang ada di bumi ini. Sehingga mereka mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tahukan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk orang-orang yang sedang dalam ujian ketidakmudahan. Juga saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah senantiasa memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan dan demi persoalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik ayah bunda abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum kita memulai zikir al-maksurat di pagi hari ini, mari kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,